Tiga, dua. Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri tafsir Al-Quran bersama saya Ustadz Dudung Abdul Ghani, yang lebih dikenal dengan Ustadz Dudung ABG ya. Jadi ABG-nya itu Abdul Ghani. Baik, kita akan mengawali belajar tafsir ini dengan membahas surat Al-Fatihah. Kita akan bahas ayat demi ayat dari mulai surat Al-Fatihah nanti sampai selesai surat An-Nas. Nah, kita akan awali dari surah Al-Fatihah mulai dari ayat yang pertama, yaitu kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim ini, perlu diketahui bahwa kalau dalam bahasa Arab satu kata itu disebut dengan kalimat ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan kata. Jadi saya akan lebih banyak mengucapkan dengan kalimat. Jadi satu kalimat berarti satu kata. Baik, kita lihat dari penulisan ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini, surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim ini, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat ya, atau 5 kata. Yang pertama di sini ada ba. Yang kedua ada si ismi. Ya, ini 1, ini 2, ini 3. Lafzul jalalah disebutnya, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmani ini kalimat yang keempat atau kata keempat, Ar-Rahimi kalimat yang kelima. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita belajar tafsir kata demi kata, insya Allah bukan hanya faham secara keseluruhan, tapi betul-betul kita bisa faham arti makna apa yang terkandung dalam ayat yang kita bahas ini ya. Karena kata demi kata, dan nanti dengan diulang-ulangnya kata demi kata itu nanti kita ketemu lagi dengan ayat yang lainnya yang insya Allah akan sama maknanya ketika bertemu dengan kalimat yang sama. Nah, kita lihat bismi, bi ini setiap ada huruf ba setelahnya ismi ini harus namanya itu kasroh ya, atau khofat atau jar. Artinya kalimat atau kata setelah ba itu harus mi. Tidak boleh mengucapkan bisma Allah, tidak boleh, karena ini sudah aturan ya. Aturan inilah yang akan berlaku terus menerus kita pembahasan dalam tafsir Al-Quran. Karena tafsir ini kita bahas praktis, mudah bagi pemula, sehingga saya tidak terlalu banyak sebutkan referensi-referensinya. Yang penting kita paham, dan nanti ada level keduanya baru kita bicara tentang kitab tafsirnya. Insya Allah kalau kita istiqomah akan mudah dan praktis mempelajari dan menguasainya. Kemudian artinya ya, bisa dikatakan dengan. Sebenarnya makna ba ini banyak ya. Bisa dengan, bisa oleh ya, tergantung posisi dia di mana. Nah, karena di sini adalah posisi awal, yaitu dengan ya, dengan. Nah, biasanya kita nggak mengartikan langsung dengan nama, karena ismi ini namanya ismi. Ismi itu kan nama. Tapi kenapa dalam arti atau terjemahnya biasa kita mengucapkan dengan menyebut nama Allah. Nah, dengan menyebut nama Allah, artinya yang namanya nama itu disebut gitu ya. Ya, maka kalau kita hadirkan itu bisa diartikan sebagai bi qiraati bismillah ya, dengan membaca, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi dengan menyebut nama apa? Allahi. Kenapa Allahi? Sini. Jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, ingat ya bahwa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Nah, aturannya adalah yang dinamakan dengan Arab i'rab ya. Bahasa Arab itu bahasa kata i'rab juga, sama katanya dengan i'rab. Artinya adalah perubahan di akhir kalimat. Nah, perubahan dari kalimat ini, perubahan. Kadang dibaca Allahu, kadang dibaca Allahi, kadang dibaca Allah, tergantung posisinya dia. Nah, kalimat Allah ini kenapa kasroh?
Kenapa khafad? Kenapa jar? Karena ini adalah namanya nanti di sini itu nama kata majemuk. Namanya idofat. Idofat. Nah, idofat artinya kata majemuk, disambungkan. Seperti meja makan. Nah, kalau disatukan jadi kata majemuk, jadi meja makan. Nah, ismillahi karena sini jadi idofat. Ya, jadi udah kata majemuk, jadi dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian Ar-Rahmani. Nah, ini kenapa nih tidak juga Ar-Rahmanu? Tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ar-Rahmani? Nah, sebab Ar-Rahmani ini disebut sebagai sifat. Sifat atau naat. Nah, setiap kalimat dalam bahasa Arab kalau dia jadi keterangan, jadi sifat, artinya mensifati. Rahman ini kan artinya yang maha pengasih ya, yang maha pengasih itu mensifati lafaz Allah. Artinya Allah memiliki sifat Ar-Rahmani. Maka Ar-Rahmani ini i'rabnya, barisnya ini harus sama. Ya, kalau sin kasrah berarti ini kasrah. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya kalau kita tahu seperti ini, kenapa diartikan dengan menyebut nama Allah yang ada kalimat yang di sini ya, yang artinya yang ini kan mensifati, memberikan keterangan bahwa Allah itu Maha Rahman. Nah, kemudian Ar-Rahimi, nah ini sifat pertama. Ar-Rahimi kasrah juga, kenapa? Sebab jadi sifat juga, sifat yang kedua, sifat yang kedua. Ini yang ke satu, yang kedua. Barisnya sama atau i'rabnya sama. Ya. Saya katakan ini namanya i'rab, artinya perubahan di akhir kalimat itu i'rab. Baik, itu secara pembahasan tata bahasanya, sehingga ketika kita mentafsirkan, menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu terbayang. Oh, ternyata dengan ismi menyebut nama Allah, Ar-Rahmani sifatnya Allah yang maha pengasih, Ar-Rahimi oh yang maha penyayang. Jadi terbayang gitu ya. Dan nanti pasti nanti akan ketemu lagi dengan ayat berikutnya. Kalau kita udah bahas di sini detail, insya Allah akan paham berikutnya. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Ada 5 kata, ada ba, isim, ismi, Allahi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, inilah sebagai awal perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah terus istiqomah kita belajar. Jangan paksakan kita bisa, tapi paksakan kita ikuti programnya. Insya Allah lama-lama akan bisa. Ya, terima kasih. Kalau manfaat acara ini boleh di-share kepada sahabat-sahabat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.